Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Umah. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk mengulas materi mengenai rekayasa genetik di bidang pertanian. Langsung saja yuk kita bahas materinya. Nah, materi yang pertama ini mengenai pengertian dari rekayasa genetik. Sebenarnya apa sih rekayasa genetik itu? Rekayasa genetik merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, atau melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetik atau DNA dalam bentuk murninya. Nah, rekayasa genetik ini merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan berbagai macam prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Sebagian besar teknik yang digunakan dalam rekayasa genetik berupa manipulasi langsung DNA tertentu. Dalam skala luas itu sering melibatkan penanda atau marker yang disebut dengan MAS atau marker assist selection. Rekayasa genetik ini sangat menguntungkan bagi manusia, di mana teknologi khusus yang digunakan meliputi teknologi DNA rekombinan dengan pembentukan kombinasi materi genetik yang baru melalui penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor, sehingga memungkinkan untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Teknik rekayasa genetik ini dapat digunakan untuk membantu mekanisme dasar pada proses metabolisme maupun penerapan praktisnya, seperti misalnya pada pengembangan tanaman yang bersifat unggul di bidang pertanian. Nah, untuk mencapai tujuan itu dapat digunakan atau dilakukan suatu pengkloningan atau pemindahan gen-gen penyandi sifat-sifat ekonomis yang penting pada tumbuhan. Nah, pemanfaatan dari klon DNA sebagai marker dalam teknik rekayasa genetik ini akan membantu meningkatkan efisiensi seleksi dalam program pemuliaan tanaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetik. Metode yang sering digunakan diantaranya meliputi penggunaan vektor, cloning, PCR atau polymerase chain reaction, dan seleksi, screening, serta analisis rekombinan. Adapun langkah-langkah mengenai metode tersebut akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Metode yang pertama adalah metode transformasi genetika. Yang dimaksud dengan metode transformasi genetika adalah mentransfer gen asing yang diperoleh dari virus, bakteri, tanaman, maupun tumbuhan, atau dari manusia pada suatu spesies tanaman tertentu untuk mendapatkan tanaman transgenik. Terdapat 3 tahapan dalam transformasi genetika. Yang pertama adalah insersi transgen, yang kedua adalah integrasi transgen ke genom tanaman, yang ketiga adalah ekspresi transgen. Nah, dari 3 tahapan tersebut, langkahnya yaitu pada tahapan insersi transgen dibutuhkan suatu metode agar transgen tersebut bisa terinsersi ke dalam sel tanaman. Apabila transgen sudah masuk ke sel tanaman, maka tahap selanjutnya adalah memastikan bahwa transgen dapat benar-benar terintegrasi ke dalam genom tanaman. Yang artinya di mana DNA dari transgen ini benar-benar bersatu dengan DNA dari sel inang.
Jika transgen benar-benar telah terintegrasi, selanjutnya akan terekspresi bersama dengan ekspresi gen tanaman sel inang. Kemudian ada teknik DNA rekombinan, yakni suatu teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda sehingga akan menghasilkan organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. DNA rekombinan ini akan melibatkan penyisipan informasi genetik baru ke dalam organisme atau makhluk hidup untuk memberikan kemampuan baru. Nah, langkah-langkah yang ada dalam teknik DNA rekombinan yang pertama adalah identifikasi gen yang diharapkan. Yang kedua adalah pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan. Yang ketiga adalah pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa, serta yang terakhir adalah pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Nah, dalam pengaplikasian teknik DNA rekombinan akan meliputi teknik-teknik lain, diantaranya adalah teknik tentang mengisolasi DNA, teknik tentang memotong DNA, teknik tentang menggabungkan dan menyambungkan DNA, serta teknik tentang memasukkan DNA ke dalam sel inangnya atau sel target. Lalu ada metode PCR atau Polymerase Chain Reaction, yaitu suatu teknik aplikasi atau penggandaan gen target dengan menggunakan primer untuk proses inisiasi. Nah, fungsi primer dalam teknik PCR ini adalah sebagai penentu keberhasilan apakah metode PCR ini berhasil atau tidak. Metode PCR digunakan dalam rekayasa genetik untuk memperbanyak gen target sebelum dimasukkan ke dalam plasmid, di mana plasmid yang sudah dimasukkan gen target ini kemudian akan ditransformasi ke dalam sel inang untuk tujuan perbanyakan atau memproduksi dalam jumlah besar yang kemudian akan diekspresikan ke dalam tanaman baru. Sekian ulasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.